Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Safi'i. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dari program studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ruang lingkup muamalah. Dimulai dari pengertian muamalah. Pengertian muamalah yaitu hubungan timbal balik antar manusia dalam pandangan Islam, sedangkan pengertian muamalah dari buku fikih Islam adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jenis-jenis muamalah terbagi menjadi muawadah maliyah atau hukum kebendaan, 2. Munakahat hukum perkawinan, 3. Mukasamat atau hukum acara, 4. Amanah dan arya atau pinjaman, 5. Tirkah atau harta peninggalan. Prinsip muamalah. Prinsip muamalah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, dasar muamalah adalah mubah kecuali dalil diharamkan. Kedua, menolak kemudaratan. Ketiga, keseimbangan transenden dan imanen. Keempat, adil dengan menyampingkan kezaliman. Ruang lingkup muamalah dan seluk-beluknya. Yang pertama ada al-ahwal al-syaksiyah atau hukum orang dan keluarga. Pengertiannya adalah hukum tentang orang atau subjek hukum dan hukum keluarga seperti hukum perkawinan. Yang kedua ada al-madniyat atau hukum benda. Hukum ini mengatur masalah seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian, harta warisan atau hukum kewarisan. Yang ketiga ada al-jinayat atau hukum pidana Islam. Hukum ini berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana delek jarimah dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya atau ukubat. Keempat ada al-qadah wa al-murafaat atau hukum acara, yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan atau hukum formil, misalnya aturan yang berkaitan alat bukti seperti saksi, pengakuan, sumpah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum. Dan yang kelima ada al-dusturiyah atau hukum tata negara dan perundang-undangan, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik seperti mengenai peraturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dan rakyatnya. Dan yang keenam ada al-dauliyah atau hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Dan yang keenam adalah yang terakhir adalah al-iqtisadiyah wa al-maliyah atau hukum perekonomian dan moneter, yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara. Baik, setidaknya sedikit saya sampaikan